Kita beranjak ke Mas Nanda. Namanya agak imut. Tapi beliau ini komplit. Jadi hasanah keislaman dipadu dengan kemaduraan. Nah, kalau ini tidak keluar, saya pikir kegembiraan kita kurang lengkap malam ini. Beliau banyak berkecimpung dengan diplomasi luar negeri dan membawa hasanah Islam dan Madura itu menjadi satu paket. Nah, bagaimana mensiasati hidup dengan penuh kegembiraan? Ya Madura ini. Bagaimana membuat hasanah kemaduran ini menjadi lebih bijaksana? Nah, Islam ini beliau itu komplit sekali. Monggo Mas Nanda, kita kasih aplaus dulu untuk beliau. Silakan. Apa yang harus kita pelajari malam ini sehingga Madura Islam itu menjadi Indonesia yang penuh kegembiraan? Monggo Mas Nanda. Ya, matur nuwun karena sudah diungkap dasar kemaduraan yang matur sekelangkong kan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek sedanten, saudara-saudaraku yang hadir maupun yang sedang dalam perjalanan, yang kami hormati para moderator, para sepuh, Coach Nono, Pak Karim, Pak Mas Roni, Mas Rizal. Izinkan saya mulai dari poster dulu. Kalau kita perhatikan, apa yang kawan-kawan, saudara-saudara sekalian dapati dari poster kita. Seorang anak yang duduk di ayunan. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu, masa kanak-kanak itu adalah masa yang pasti penuh kegembiraan. Mbah Nun pernah nyampaikan dalam satu tulisannya bahwa masa kanak-kanak itu adalah masa di mana seseorang bisa gembira segembira-gembiranya. Kenapa? Tidak ada beban. Bahasanya beban agama itu namanya taklif mukallaf. Karena dia belum dibebani kewajiban, semua kekeliruannya itu dimaafkan, semua kekeliruannya bahkan dianggap lucu, gitu kan? Sehingga dia itu mewakili, merepresentasikan kegembiraan itu sendiri. Itu yang pertama. Nanti monggo diperkaya dari kawan-kawan sekalian. Yang kedua, dia duduk di ayunan. Disebut ayunan karena dia mengayun ke satu titik, kembali ke titik mediannya, kemudian lanjut ke titik, kalau tadi positif, negatif atau positif, kemudian kembali terus begitu. Itulah frekuensi. Frekuensi kenapa disebut gelombang? Karena kan begini. Kalau begini apa namanya? Statik. Kalau statik itu digambarkan begini. Kalau didengarkan statik itu, tapi jangan remehkan statik. Kalau tidak ada statik, tidak ada frekuensi. Statik itu teman-teman, menurut yang belajar MIPA pasti bisa konfirmasi. Statik itu sebetulnya gemanya penciptaan alam semesta. Ia peristiwa rohani, ya peristiwa fisik sekaligus. Ketika fa inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun, biar Big Bang, sisanya bangnya itu. Oke. Diizinkan, diberikan oleh Gusti Allah agar siapapun bisa ngisi frekuensi itu. Kalau benar seperti yang dikehendakinya, dia gembira. Kalau sumbang, dia murka. Ya. Frekuensi itu bisa yang pakai elektromagnetik, bisa juga yang langsung seperti Mas Rizal dan saya nggak perlu telepon, gitu kan? Oke. Di Ma'iyah kita nggak belajar frekuensi saja, tapi belajar dari frekuensi. Karena kalau belajar frekuensi 1 semester, gitu kan? Nggak pulang nanti subuh kan gitu. Nah, jadi kita belajar dari frekuensi. Kalau kita lihat tadi yang begini, kan ada saatnya dia di atas, ada saatnya dia di bawah. Kalau udah ada atas gak ada bawah namanya statik. Kalau di rumah sakit statik itu artinya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kalimat ini justru rahasianya frekuensi. Semuanya dari Gusti Allah,
kemudian tumuju datang Gusti Allah kembali. Dalam perjalanannya itu harusnya gembira. Kenapa? Karena Gusti Allah itu merindukan kita. Kecuali hambanya yang benci perjumpaan dengannya. Kalau hamba ini minas solihin, jangan dia, Gusti Allah merindukan dia. Wow. Apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Rene, cepat. Gitu loh. Ya bukan cepat mati maksudnya, artinya perjalanan itu gembira gitu loh. Perjalanannya gembira. Dan ternyata kalau kita buka wahyu, mau dari wahyu Nabi Adam sampai yang terakhir, pasti ada kalam ini dalam berbagai bahasa. Sing terakhir bahasanya bahasa Arab kebetulan. Bukan kebetulan, itu sengaja memang Gusti Allah. Yeah. Kul. Jadi perintahnya itu bukan cuma suruh katakan. Jadi artinya suruh menyebarkan. Artinya apa? Menyebarkan apa yang akan diucapkan ini. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Katakan. Hendaknya dengan fadilat dari Gusti Allah ini dan rahmatnya. Ada dua loh. Fadilah dan rahmatnya. Perintahnya adalah falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu. Diperintahkan untuk gembira kita tuh. Bahkan bukan cuma dipersilahkan. Bukan monggo gembira. Mau gembira mau enggak ya terserah. Enggak. Harus gembira. Kenapa kok harus gembira? Karena sudah ada fadilat dari Allah Ta'ala. Sudah ada rahmat dari Allah Ta'ala. Yang namanya kesolehan itu kan cuman seni mendatangkan rahmat. Padahal rahmatnya sudah rawuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad inilah sebetulnya sumber utama kegembiraan dan sumber utama kebahagiaan. Ada dua konsep. Andai kata satu, pasti kalimatnya tidak dibuat beda. Ada faroha, ada saadah. Yang gembira itu faroha, falyafrohu. Jadi kalau ada kawan namanya Farhan, itu berarti sebuah kegembiraan. Farhana, sebuah kegembiraan perempuan. Okay. Dengan saadah itu saling terkait, tapi punya porsi masing-masing. Ibarat iklim dengan cuaca. Cuaca itu snapshot, iklim pola yang panjang. Dalam khasanah wahyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut as'adi makhlukillah. Makhluknya Allah Ta'ala yang paling bahagia. Bukan berarti tidak menderita, tidak pernah menjumpai penderitaan, menjumpai. Tapi menjumpainya itu dengan ilmu yang tadi Gus Nono sampaikan. Reaksinya gimana? Jadi ketika amplitudo atas, itu berarti kan ujian berupa kesenangan, amplitudo bawah berupa ujian berupa kesukaran, ilmunya sudah ada. Ketika diuji dengan kesenangan, itu syukur. Ketika dia diuji dengan kesukaran, dia sabar. Jadi sebetulnya baru begitu baru bahagia. Karena betapa ajaib perkara seorang mukmin katanya Kanjeng Nabi. Kalau diuji dengan kebaikan dia syukur, kalau diuji dengan ujian yang sifatnya menyakitkan dia bersabar. Nah, gembiranya mukmin itu nggak nunggu hanya ketika diuji dengan kebaikan, tapi yang menyakitkan pun dia beberapa dari mereka bahkan sanggup bergembira. Memang ini bicara tentang spektrum, ya. Dan tetap kita manusiawi, nafsiyah kita kalau dapat yang baik itu senang, kalau dapat yang buruk itu sedih. Justru pahalanya di situ. Kalau tidak ada rasa, nggak ada yang ngaku pengorbanan apa. Loh, nggak ngerasa apa-apa kok. Ini kan ibaratnya orang yang mencoba lari dari masalahnya. Dia masalahnya tidak selesai, tapi dia lupakan dengan mensupres susunan saraf baik dengan substansi kimia maupun yang lain, psikotropika atau lain-lain. Sebenarnya dia masalahnya juga nggak selesai kok. Efeknya hilang tetap.
Tapi dia tidak menanggungnya karena dia tidak sanggup, dia tidak punya pegangan, dia lari, dia malah tidak dapat pahala dari ujian itu. Gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah anak kecil ini mengayun itu kan ada satu titik amplitudo jauh dan median. Nah, titik median itu sebetulnya kan posisi di saat kadang-kadang manusia tuh suka, gimana bro? Ya gini-gini aja. Loh, gini-gini aja tuh bagus loh. Karena coba ya misalnya, kalau misalnya mikrofon ini meledos, ya kan mendingan gak ada apa-apa gitu kan. Mendingan ya gini-gini sudah bagus. Jadi kalimat gini-gini aja itu sebetulnya dia sedang menceritakan saya sedang dalam titik median. Nah, daripada dia mengatakan gini-gini aja, lebih baik dia terhubung kepada Gusti Allah, dia sampaikan harapan-harapannya. Toh doa itu mau dikabulkan sekarang atau tidak, kan dapat pahala. Jadi kalau misalnya teman-teman baru putus jam 2 tadi siang, pasti sedih toh? Ya nggak mungkin jingkrak-jingkrak cekakakan kan? Nah, ya ngadu sama Gusti Allah. Gusti Allah panjenengan punika yang menciptakan hamba. Hamba ini makhluk panjenengan. Panjenengan kan maha kuasa. Kepada siapa lagi hamba mengadu kecuali kepada Paduka. Dalam nyuwun diberi jalan keluar. Biasa. Gusti Allah genggam hati hambanya itu sak genggaman. Sak genggaman. Dibolak-balik sekehendaknya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau zaman modern kita enggak usah bicara rohani lagi. Oh ya, nanti tunggu dia putus cinta. Cari teknologi yang bisa mengembalikan tuh si dia kembali. Boro-boro. Saya juga seorang penstudi sistem senjata. Karena bidang saya sebetulnya strategi peperangan laut. Jadi masalah teknologi itu sesuatu yang bukan katanya. Anda pernah dengar sistem senjata, sistem radar yang bisa membuat telur mentah jadi matang kalau dia dinyalakan. Itu untuk sistem senjata anti balistik. Karena targetnya jauh di orbit, harus kuat frekuensinya. Lagi frekuensi kan. Saking kuatnya, kalau Anda taruh telur mentah di situ, di depan deflektornya itu matang. Tapi sedahsyat itu tidak bisa merukunkan kembali si dia yang patah hati, tidak bisa. Bisa nembak jatuh rudal di orbit, tapi yang deket aja nggak bisa. Gusti Allah yang bisa. Nah, apakah nggak gembira kalau punya hidup yang seperti itu? Tapi masalahnya gini, kita kan nggak tahu kapan diuji. Orang itu berbuat dosa itu kan karena dia yakin nggak akan diuji dalam 5 menit ke depan, ya kan? Iya, coba Jibril datang, Mas Rizal nanti 5 menit lagi ada petir nyamber ya. Oke gitu. Begini kan langsung, piye gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh kalau berani-beraninya nantang Gusti Allah hanya karena kita yakin kita nggak diuji dalam 5 menit, 10 menit ke depan. Andai kata ada jadwal ujian dari Jibril, pasti kita langsung ngalim langsung. Pasti. Wiridan tok gitu. Karena udah ada jadwalnya, Selasa begini, Rabu begini, Kamis, Jumat, Sabtu kan gitu. Nah, jadi kegembiraan itu baru muncul kalau kita membersamai Gusti Allah. Kalau Gusti Allahnya pasti bersama kita, kitanya yang suka meninggalkan Dia. Wa bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berarti udah paham semua ini. Ada tadi yang jawab kulub tuh kayak di ujung sana itu gitu. Hanya dengan mengingat Gusti Allah hati itu menjadi tenang. Dibilang hati loh, bukan nafsu loh. Oke. Nanti monggo dieksplor lagi gimana arsitektur ruhaninya manusia. Oh, Islam lengkap. Imam Tirmidzi itu bahkan nama kitabnya itu menjelaskan isinya. Al-Farqu bainas sodr wal qalb wal fuad wal lub. Bedanya sodr, kolbu, fuad, dan lub. Nah, hanya dengan bersama Gusti Allah, kolbu itu kolaba. Dibilang kolbu itu dibilang kolbu karena dia kolaba. Wolak-walik ning ati. Hanya dengan mengingat Allah dia menjadi ajeg.
Meskipun gelombangnya keras, kalau kapalnya stabil, dia itu enggak apa-apa. Dia akan ikut gelombang itu. Terus saja gini. Ya mual, penumpangnya mual. Tapi enggak tenggelam. Ya kan? Kapal itu harusnya mengangguk, bukan oleng. Kalau ngangguk, dia ada yang pelaut. Kalau ada yang pelaut pasti dia gini. Kapal itu kalau begini aman. Tapi kalau begini, balik begini. Nah, kolbu yang sehat adalah kolbu yang bersama penciptanya. Dan tidak ada jalan kembali kepada Gusti Allah kecuali lewat kekasihnya. Makanya kalau orang nanya, lebih utama mana Ustadz? Sholawatan apa wirid? Piye iki? Lebih sama kayak orang nanya, lebih penting mana Pak? Mobil apa setirnya gitu. Ya gak bisa dipilih Mas. Dikasih mobil bagus tapi gak ada setirnya piye? Gitu kan. Atau sama milih, bagusan mana mobil, mesin apa rem? Punya mobil kencang gak bisa berhenti itu problem. Jadi semuanya penting. Sholawat sama zikir itu ibarat frekuensi dengan yang dibawa oleh frekuensi. Sholawat itu frekuensi. Nah, kita kan tidak langsung ketemu Kanjeng Rasul kan, kita ketemu dengan pewarisnya. Yang di sini nih sebetulnya menggunakan frekuensinya Mbah Nun sebagai warasatul anbiya. Pewarisnya Gusti Kanjeng Nabi banyak, tapi salah satunya adalah Mbah Nun. Dan kita semua ini kalau bahasa rohaninya ngalap berkahipun Mbah Nun. Ya, kalau pakai bahasa fisikanya tapping into the frequency of Mbah Nun. Karena frekuensi itu sudah ada, tinggal kita masuk atau keluar. Dikit aja selisih amplitudonya, gitu. Kalau teman-teman tuning radio itu clear, berarti amplitudo bawah dan atasnya itu persis sama. Gitu. Kita nggak masuk ke bab mengenai jamming dan countermeasure ya itu karena itu dalam peperangan dipakai buat radio lawan biar nggak bisa nangkep frekuensi. Tapi malam ini kita belum bahas itu. Mungkin itu sementara untuk pemantik diskusi kita. Matur sembah nuwun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.